Welcome to TPI itu. Oke. Oke. Kamu ini tadi sini. Ya, ini yang menarik ini dari SMK TPI Gedangan ini. Oke, ini program baru ya. Program baru TPI Talk. TPI Talk, program baru TPI Talk. Oke. Ya, TPI Talk ini sebuah program yang mana program baru ya. Iya. Ini program baru juga. Dan yang pertama memang kita membahas seputar pendidikan pastinya. Betul. Seperti itu. Dan tidak hanya membahas pendidikan, ya kita membahas soal sehari-hari keseharian di SMK TPI Gedangan ataupun Apa nanti yang dirasakan oleh siswa-siswi kita. seperti itu. Enggak hanya siswa-siswi SMK TPI Gedangan dan juga bisa guru-guru ya. Guru-guru juga. Nah, Maka kita guru-guru. undang juga kayak Oke, gitu. boleh. Nah, dan Tapi Hah? nggak afdol kalau kita belum kenal ya. Oke, ya. Ada yang belum kenal pasti Iya, ya, pasti belum kenal. Pasti awal. Ya, masih belum kenal. Nah, Ya, coba tak kenalkan salah satu pendamping saya. Oke, iya. Pendamping saya. Anak-anak nyebutnya biasanya guru skena. oke, ya pernah gue kaos band ya kan. Terus kena sekali. Pak Hori Aziz. Ya, Pak Kori ya. Kenalkan nama saya Kori Aziz. Saya di SMK TPI Gedangan sebagai guru PKWU. Ajar kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya, kewirausahaan seperti itu. Oke, nah saya sebagai guru SMK TPI Gedangan ini yang akan mendampingi Pak Gendi juga. Oh gitu. Ya, ini perkenalkan Pak Kami Gendi. mendampingi. Ya, Pak Gendi beliaunya sebagai Kaprodi RPL ya, Pak. Rekayasa perangkat lunak. Ya, Oke. akan diingat ya. Oke. Ya, Ya. kenalkan saya Gendi Astanugraha. Di sini mengajar atau mengampu guru mata pelajaran apa yang tadi rekayasa perangkat lunak. Ya. Terus saya sampai lupa sendiri. Di rumah sendiri ya, iya. Karena ini ya mohon maaf ya, pertama kali. Ya. Pertama kali. Oke, tidak usah berlama-lama lagi ya, Pak. Kita akan mengundang Ada bintang tamu, ada tamu tamu spesial. langsung ini. Iya, langsung TPI Talk episode pertama. Iya. Terus udah nggak lama. Langsung aja Intan Kita sambut Fauzia, Intan Ketua Fauzia, OSIS Ketua OSIS SMK. SMK TPI Gedangan. Oke, ya. Waalaikumsalam. Halo, Intan. Ya. Bisa diambil kursinya. Podcast pertama, maaf ya. Iya. Kita tidak menyiapkan set yang begitu set. Ya, set begitu set. Ya, belum proper, belum Belum begitu proper ya. proper. Doakan aja lah. Doakan Nah, support. support selalu ya kan. Oke. Intan bisa perkenalan dulu Mbak? Hai, namaku Intan Fauzia dari kelas 11 RPL. Dari kelas 11 RPL. Oke. Halo Intan. Halo. Ya, saya Kori. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini masih di suasana Lebaran. Suasana Suasana lebaran. Lebaran pastinya kemarin itu kita guru terus siswa itu liburan, Mbak. Dan juga mungkin di tahun-tahun sebelum lebaran ini iya. kita memiliki salah antara murid dan guru. Ya, minal aidin wal faizin Minal lah ya. aidin wal kan? faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama. Ini kita akan membahas episode kali ini. Ya, kita akan membahas dengan tema seputar pendidikan generasi Z. Generasi Z. Ya, atau Gen Z lah Ya. bisa disingkat ya. Kayak gitu. Nah, kebetulan juga saya dan Pak Gendi ini juga dari Gen Z juga. Dari Jadi Gen Z. ini juga kita mengundang Gen Z juga seperti itu. Kayak gitu. Karena nggak begitu jauh gitu loh. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung tanya-tanya aja lah sama yang bener-bener Gen Z gitu ya. Kayak gitu ya kan. Ya bener-bener Gen Z gitu. Kita kan 2000 gitu loh. Gen Z-nya di awal-awal kan kayak gitu. Nah, ini pelaku Gen Z sendiri. Kayak gitu ya, bener-bener Gen Z. Nggak usah lama-lama. Langsung saja, Pak. Kayak gitu. Saya apa? Anda dulu yang menjelaskan. Atau cerita tentang dirinya mungkin. Ya. Kebetulan saya pindahan dari sekolah lain. Oh gitu ya. Baru masuk di sini itu kelas 10 semester 1 akhir. Semester 10 akhir. Ya. Semester 10, semester Semester 1. 1. semester 1 akhir. Semester 1 akhir di kelas 10. Semester Oh, 10 gitu. 2 tahun lagi DU ya. Iya, itu kalau di kampus, Pak. Beda lagi itu. Ya, kayak gitu. Nah, Intan di sini sudah kurang lebih ya 1 sampai 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah ya kan di 2 sini. tahun ya. Nah, kalau boleh tahu ceritakanlah keseruan atau pengalaman Intan selama sekolah di SMK TPI Gedangan. Ini masih seru-seru loh, Pak. Iya, masih Kayak gitu. seru-seru. Ya, langsung aja lu ceritakan. Udah sempat ditawari orang tua dulu. Kenapa nggak sekolah di SMK TPI aja? Oh, dari awal ya. Awalnya itu, orang dari tua. Saya kan dekat dari rumah juga. Oh, dekat Oh, dari dekat rumah. dari Oke. Tapi saya sendiri nggak mau. Karena saya dulu mikirnya sekolah ini kan terkenal anaknya nakal. Oke, Maksudnya oh, tidak stigma mau. orang ya. Stigma masyarakat seperti itu. Terus Jadi akhirnya ya nggak kepingin sekolah sini. oh berarti
sempat termakan ya ada Iya, stigma ya. semuanya nakal-nakal gini. Oh gitu, oke. Terus akhirnya setelah saya pindah sini, saya coba sekolah. Hmm. Tidak sesuai dengan yang saya pikirkan sih. Oh, tidak sesuai dengan ini apa pemikirannya yang dulu gitu Iya, ya. Stigma iya. masyarakat bilang anak yang nakal-nakal, cuman Ternyata enggak. ya ternyata tidak gitu kan. Nah, itu kayak memang kembali ke siswanya Kalau sendiri sih. waktu itu pindah sekolah atas kemauan sendiri atau dari orang tua? Pindah sekolah kemarin saya sendiri. Oh, sendiri. Oh, malah berarti- memang sendiri. Karena stigma jelek, tapi masih tetap stalker kayaknya dia sama TV ya. Stalker. Stalker ya. Karena saya dulu alumni SD juga di sini. Oh, alumni. Jadi Ya, tahu seluruh beloknya sama TV Iya. juga. Iya, jadi ya di luar sana teman-teman atau para orang tua yang masih mempunyai stigma bahwasanya SMKTB Gedangan itu anak yang nakal-nakal itu nggak sesuai dengan fakta sebenarnya. Iya. Fakta lapangan nggak seperti itu. Kita sudah ada buktinya. Kita sebenarnya kembalikan lagi. Iya. Kenakalan remaja itu udah apa ya? Udah biasa. Iya, Iya, udah iya, biasa. sebenarnya udah biasa. Sebenarnya di semua sekolah Semua sekolah itu pasti punya ada. anak nakal kan ya. Betul, pasti ya. Dan kadang anak nakal itu juga dikenang sama gurunya. Ya, biasanya gitu, biasanya Iya. gitu ya. Pengalaman. Karena sekolah bagus pun nggak menjamin muridnya. Betul. Ah, betul itu. Ya, jadi ini sambil sponsor juga ya. Boleh, Sponsor boleh. juga. boleh. Jadi di luar sana teman-teman yang di luar sana atau para orang tua yang di luar sana itu buanglah jauh-jauh stigma seperti itu. Kalau ilmuwan zaman dulu itu masih pemikiran feodal gitu. Pemikiran feodal. Iya, karena masih kemakan stigma zaman dulu gitu kan. Kan seiring berkembangnya zaman kan pasti ada pembaruan Betul. kayak gitu, Iya, perkembangan iya, yang betul, betul. signifikan seperti itu kan. Nah, ini sudah ada Selalu ada evaluasi pastinya. pasti ada Iya, evaluasi. selalu ada evaluasi. sudah ada contohnya. Intan tadi bilang bahwasanya tidak seperti yang dipikirkan sama Intan gitu kan, yang awalnya Intan bilang di SMKTB Gedangan itu banyak anak nakal, tapi setelah masuk ke sini hampir 2 tahun di Iya, sini ya kan, 2 tahun, setengah tahun. di luar ini, di luar apa Luar sih, ekspektasi. ya ekspektasi yang bahwasanya SMKTB Gedangan nakal itu enggak kayak gitu, seperti itu. Dan sampai Intan mau dan apa ya diberi tanggung jawab jabatan begitu OSIS ya? Oh iya betul, Iya, kan? iya tadi Banyak lupa OSIS. saya ketua OSIS juga. Nah, OSIS juga loh. ketua OSIS juga perempuan ketua OSIS kayak gitu. Karena Jadi dulu saya mikirnya kan anak baru. Mungkin nggak dapat peluang apapun ya. Nah iya itu. Nah ini malah justru dapat peluang. malah Kayak- justru dapat peluang. Mungkin pernah nggak berpikiran kalau nanti aku bakal diterima nggak ya karena aku anak baru. Lingkungannya menurut kamu gimana? Iya. Apa kamu apa teman-teman welcome atau teman-teman kurang welcome? Menurut kamu gimana? Kalau teman-temannya alhamdulillah welcome semua. Welcome semua ya. Kayak gitu. Gurunya juga. Ya. Oke ya, jadi saya ulangi lagi nih. Iya. Iya, jadi yang di luar sana anak-anak SMP ya, terutama SMP atau Ya, MTS. orang tua lah. juga. Atau orang tua yang anaknya masih SMP atau MTS, MTS. terutama di kelas 3 ya, di akhir-akhir SMP atau MTS, itu bisa kita mengasih rekomendasi untuk sekolah di sini ya. seperti itu. Nah, jadi nggak usah takut. Nggak usah takut untuk nanti jadi anak nakal dan sebagainya. Itu pikiran yang lalu gitu loh. Yang lalu biar berlalu gitu Ya, katanya kan, Mbak ya. betul. Nah, nanti bisa ketemu saya guru skena ya kan. Ya, guru brand. Guru Brenda kayak gitu. Kita bangun lagi apa ya? Pendekatan ke siswa itu kita dekatkan lagi. Hmm. Pasti akan karena kita nggak beda jauh, jadi pemikiran kita itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh Betul, kan, Pak? betul. Jadi Karena kita bisa masuk ke anak-anak. karena sama-sama Gen Z itu Iya, tadi kayak betul. gitu. Kita bisa nyambung. Bisa nyambung seperti itu. Keluh kesah kamu di SMKTPI ada nggak keluh kesah kamu yang di SMKTPI Iya. yang pernah kamu rasakan? Kalau saya pribadi sendiri itu mungkin waktu pertama kali dari ketua OSIS. Pertama kali jadi Iya. ketua OSIS. Itu yang awalnya kayak pulang sekolah langsung pulang, nggak ada Iya. kegiatan, itu setelah jadi ketua OSIS Akhirnya pasti sibuk. berkegiatan ya? Iya, berkegiatan. Oh, jadi Apalagi kalau ada event-event gitu. betul. Ya. Ya, kita juga banyak event, teman-teman di luar sana. Itu kita banyak event. Seperti contohnya beberapa waktu lalu kita mengadakan expo ya. Iya, apa? Oh, nanti dibahas nanti aja Nanti itu. aja. Nanti aja. Oke, di segmen selanjutnya kita Oke. bahas. Oke. Intan Fauzia sebagai siswi SMKTB Gedangan dan menjabat sebagai ketua OSIS seperti itu ya. Kalau boleh tahu jurusan apa sih? Ya gitu. Dari tadi itu kita ngobrol pengalamannya Oh, dulu ya kan. iya. Jadi kita harus ada pendekatan seperti itu. Nah, Intan ini jurusannya apa gitu? Kalau boleh tahu jurusan apa? Saya dari jurusan kelas 11 RPL. Kelas 11 RPL. RPL itu apa? Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat perangkat. lunak. Oke. Ya, nah, rekayasa perangkat lunak itu seperti apa? Nah, itu kita diajari bagaimana cara membuat aplikasi, web, terus web. game. Games kayak gitu Ya. ya. Oke, ya teman-teman di luar sana,
atau siswa-siswi SMP atau MTS yang mau bersekolah di sini, ya, kita di sini ada 3 jurusan. Yang pertama ada TPM, teknik permesinan, lalu ada TKR. TKR, ya, teknik kendaraan ringan, lalu ada RPL, rekayasa perangkat lunak, seperti Intan Fauzia ini. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang sekolah di sini mau masuk ke SMK dan mengambil jurusan RPL tentunya, nanti bisa ketemu sama Intan Fauzia, dan juga gurunya ini Pak Gendi sendiri kebetulan ya. Kebetulan saya Kaprodi, Kaprodi RPL. Jadi akan sering bertemu dengan Ya. Mungkin kalau kalian yang masih bingung buat pilih jurusan, apa sih TPM itu, apa sih TKL itu, apa sih RPL itu, Ya, nanti kita akan undang. Ya, nanti kita akan undang saja. Tapi kayak spill sedikit ya, Ya. sedikit. TPM itu akan berkecimpung di permesinan kayak pembubutan, Ya, mesin bubut kayak gitu ya. Kalau teknik kendaraan ini akan bekerja di perbaikan kendaraan, Lebih ke jasa lah ya, Jasa, kayak bengkel gitu ya. betul. Kalau RPL itu lebih ke pembuatan aplikasi ya, game tadi, Iya. seperti dikatakan oleh Intan kita kita. Iya, kayak gitu. Oke. Ya kan juga waktu ekspor kita angkatan kita kelas 11 itu ngeluarin game script. Ya kan, keren loh. Keren loh. Bisa jadi developer loh. Bisa ngeluarin game sendiri. Nah, apalagi zaman sekarang ya Iya. Pak ya. Zaman sekarang itu banyak developer game baru gitu, dan memang bisa menghasilkan uang juga, jadi ladang bisnis Ya, kayak gitu. mungkin kan waktu bersekolah bisa menghasilkan uang dari situ kan iya, bisa. kayak gitu. Nah, itu bisa dijelaskan tentang expo tadi itu. Nanti kita spill juga ini pengalaman kita sebagai guru waktu expo ya. Kayak gitu. Nah, expo gimana? Waktu itu tuh kita kan dikasih tugas Ya. setiap kelas dan jurusan itu mengeluarkan sebuah pameran produk mengenai jurusan masing-masing. Oke. Nah kebetulan angkatan saya kelas 11 yang jurusan RPL itu ngeluarin game script. Game Scratch juga. Oke, keren loh, Pak. Ini kelas 11 ya? Ya, Kelas 11 sudah bisa bikin game kayak gitu. Nah, jadi di SMK Gen Z sekarang yang zamannya cuma main game, main game ini bikin. ini yang bikin. Iya, Gen Z, seorang Gen Z ya. Yang benar-benar Gen Z. Nah, Gak cuma Gen bisa Z. mainkan, Bisa bikin game bisa kayak bikin gitu. sekalian. Iya, jadi kita pasti akan mengadakan event yang namanya biasanya expo kayak gitu, Pak. Expo Itu jurusan. juga banyak ya agenda OSIS ya, Iya. bikin event gitu ya. Ya, agenda OSIS yang selalu berkesinambungan dengan sekolah juga, tentunya kayak gitu kan, Pak. Jadi waktu lalu itu mengadakan expo, dan pasti akan setiap tahunnya akan ada expo seperti itu. Yang mana di dalam expo itu dikemas dari masing-masing jurusan itu menampilkan produknya masing-masing. Seperti tadi dari rekayasa perangkat lunak itu menampilkan game Scratch seperti itu. Nah, ini bikin sendiri, Pak. Gen Z loh. Keren menurut saya kayak gitu. Oke. Gini sekarang, tidak melulu kita harus promosi ya. Iya. Jadi promosi terus gitu. iya kayaknya promosi terus kita ya. Iya. Intan, kamu kan udah 1,5 tahun ya, mungkin sudah hampir 2 tahun Iya. sekolah di. Ada nggak guru-guru yang berkesan? Nah, guru-guru yang berkesan. buat kamu, Ini ya. ya. Menarik ini, menarik. Menurut saya semua berkesan. Semua Semua berkesan. berkesan. Kalau Pak Geni sendiri sebagai kaprodi kamu itu gimana menurut kamu? Kalau Pak Mas Gen itu enak ngajarnya. Enak Selalu ngajarnya. saya juga, jadi kadang Santuy. iya jarang marah juga. Jarang marah. Alhamdulillah. Iya, jarang marah. Santuinya itu seperti apa santuinya itu? Besar kepalanya. Kita jarang marah, tapi kalau waktunya serius ya serius. Oh, waktunya santai ngobrol gitu, waktunya santai ya santai, waktunya serius ya serius. Tapi yang namanya kita sebagai guru ya, Ya. kewajibannya memang memberikan ilmu, mentransfer ilmu Ya, kayak gitu. betul. Nah, jadi ada memang waktunya serius seperti itu. Kalau sebagai guru skena, kamu lihat Kak sebagai guru kewirausahaan Iya. Kalau saya pribadi, yang anak-anak nyebutnya guru skena ini, coba apa yang bikin berkesan oleh Pak Kori? kalau cara pembelajarannya enak sih. Misalnya gak hanya teori aja yang diajari. Oke. Praktek juga kayak gitu. Kita biar gak bingung. Berarti udah ada praktek-praktek buat usaha, ya, bisa menghasilkan juga. Nah, besok ada wacana project. Ya, project ya, Makanan. project bikin bisnis makanan. Makanan. Masih sekolah kita ini ya, ajarkan buat terjun langsung ke lapangan bisnis ya. Oh, betul itu. Wah, keren. Besar kepala saya. Wah, ada guru skena kita ini. Iya, kayak gitu. Jadi kita di sini tidak hanya selalu belajar dan belajar ya, memang itu ya udah apa namanya kewajiban sebagai murid ya, memang belajar kayak gitu. Tapi di luar pembelajaran itu, karena kita SMK ya, basicnya SMK, jadi tidak hanya melulu tentang teori, Pak. Oh Kayak iya, gitu, betul. Jadi memang ada teori yang menjadi landasan kita, Berdasar kita. ya dasaran kita untuk Terjun langsung ke lapangan terjun langsung praktek langsung. Iya, betul. Kalau
langsung terjun tanpa tahu teori, Mm. bahaya juga. Bahaya juga, betul kayak gitu. Jadi karena memang kita SMK sudah ada teorinya, landasannya, lalu kita mengembangkan dengan praktek. Seperti itu. Misalnya contoh, saya ngajar di kewirausahaan, saya memberikan teori tentang kewirausahaan, lalu outputnya itu kita langsung praktek. Misal kayak tadi yang disebutkan Intan tadi, itu kita langsung jualan. Ada project. Kalau menurut kamu sendiri Dan, ada nggak satu guru yang menginspirasi kamu? Nah, Atau guru yang bikin deg-degan kalau mesti ada pelajaran dia deg-degan rek wari, mungkin matematika, waduh wong iki biasanya guru matematika itu keren nggak ya? iya, biasanya Ada nggak yang menginspirasi atau Susah yang matematika deg-degan, itu. ya? Kebetulan alhamdulillah si guru matematika di sini wali kelas saya sendiri jelek. Oh gitu, wali ada kelas kelas sendiri. dibaik-baikin wali kelas Baik-baik sendiri. Enggak orangnya tidak keren. Biasanya kan Ya, emang matematika guru SMA ya galak. Ya, semua tapi baik-baik. orangnya sabar. Nah, alhamdulillah. Semua guru-guru di SMK TP Gedangan itu baik semua. Baik semua Iya. ramah. Ya, ramah, baik kayak gitu. Apalagi kita ya kan, masih tergolong Gen Z juga, Iya. yang tidak terlampau jauh umurnya di sama murid-murid kita sendiri. Jadi kalau di luar pelajaran, jam mata pelajaran itu di luar itu kita ngobrol kayak teman jadinya, Iya. kayak gitu. Di luar perjalanan kita teman, di lingkungan sekolah kita ya guru dengan murid. Iya betul. Ya, tetap ada sopan santun, ya Betul. kan? Meskipun kita umur tidak terlalu jauh. Ya. Hmm. Terus Intan, kamu kan SMP kalau nggak salah itu masih COVID kalau nggak salah ya. Iya. Coba sekarang udah nggak COVID, udah bisa langsung datang ke sekolah. Iya. Apa yang kamu rasakan ya? Karena memang online Pak kayak gitu. Iya. Memang online dan memang kan harus tepat waktu gitu kan. Jadi kadang itu kalau online itu kita masih harus Zoom terus belum nanti kendala jaringan kayak gitu. Nah itu bener kata Intan tadi, itu dikejar waktu memang. Menurut kamu lebih seru mana Dan? Saat kamu belajar di rumah sama sekarang yang udah aktif selalu di Lebih nyaman di sekolah sih. Lebih nyaman Dengan sekolah sekolah, ya. karena ketemu teman-teman ya. Iya, Nah, lebih proses sekolah ya. Iya. Sekolah rumah bosan. bosan Ini gitu. kan juga gak itu nggak terlalu paham kan. Oh, iya. Interaksinya agak Terbatas, iya, ya. terbatas. Nah. Betul. Karena jaringan itu kan, jaringannya mesti memang ada yang lemot, kadang ada yang cepet kayak gitu. Betul. Nah. Lalu ini, misal nanti Intan lulus dari sekolah sini misalnya, ini masih kelas 11 kan Pak? Iya, Nah, masih di sini kelas kelas 12. 12. Tapi kan pasti udah ada gambaran, Pak. Mau kemana? Iya pasti Iya. dong, pastinya. Iya, betul. Nanti kan kelas 12 setelah lulus dari SMA TP Gedangan itu mau kuliah kah, atau langsung kerja kah, atau Betul. seperti apa? Atau mungkin nikah? Nggak, bercanda. Nggak bercanda. Ya gimana? Mau niatnya mau itu sih kuliah sama kerja. Kuliah Kuliahnya sama kerja. masih ada ambisi buat belajar ya. Iya, Alhamdulillah. kayak gitu. Karena memang kita udah ada di Al-Quran juga kan, atau di hadis-hadis juga. Kanjeng Nabi itu pernah bilang bahwasannya ya meskipun saya skena gini saya tetap Iya, ngaji ya. iya. Nah, kita Gen Z tetap ngaji. Kayak Kenapa gitu. dong? Skena pondok kayak gitu. Jadi ada suatu kata-kata itu Nabi pun pernah bilang, kalau nggak salah nih ya, insya Allah itu bilangnya seperti ini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, seperti itu. Jadi dalam bayangan saya mengartikan ya nggak harus kita ke Cina Ya. gitu, tapi sampai kapanpun, sampai kita sampai meninggal itu kita tetap menuntut ilmu seperti itu. Nah, jadi Intan masih meyakini kalimat itu ya, dan menerapkan juga ya, kayak gitu. Nah, kalau kuliah itu pengennya kuliah di mana? Kalau boleh tahu? Aku pengennya 2 pilihan sih. Ya, di mana itu? Di UNESA insya Allah sama UNSA. UNESA sama UINSA, pilihannya 2 itu. Nah, kalau di UNESA itu jurusan apa? Lalu di UINSA itu jurusan apa? Karena saya orangnya suka nulis sama administrasi. Ingin masuk Manajemen. Oh, manajemen. Manajemen apa nih? Bisnis? kayak administrasi. Administrasi. Oh ya. Ya, kebetulan saya ini alumni UNESA juga. Pak. Ya, kebetulan gurunya kita ini alumni Indonesia. Iya, alumni UNESA. Jadi salah ada tips-tips nantinya kalau kalian masuk ke SMTV pasti dikasih tips gimana Iya. caranya bisa masuk ke UNESA kayak gitu. kamu sebagai generasi Z ya, menurut kamu kalau dulu meskipun saya generasi Z sepertinya waktu sekolah itu saya itu tidak diperbolehkan bawa HP ya, kalau sekarang kebanyakan kan HP itu digunakan apa Boleh ya, dibawa gitu ya, boleh boleh dibawa dibawa ke dan sekolah. emang perlu Perlu, di sekolah. apalagi RPL kan, yang berkaitan dengan komunikasi, Komunikasi ya, elektronik, iya, ya kayak betul. gitu, keinformatikaan kayak gitu kan. Menurutmu teknologi gadget ini kalau untuk
sekolah itu lebih membantu atau lebih apa ya, membuat akhirnya malas atau Iya. gimana? Kalau kamu sendiri gimana? Itu tergantung orangnya makanya gimana sih. Tergantung Kalau makanya. sekolah kan itu membantu. Misalnya kita kalau informasi yang di buku tidak ada kita belajar sendiri. Banyak nggak yang terbantu karena adanya gadget yang bisa mau perangkat mobilnya yang bisa dibawa ke sekolah itu? Banyak sih. Banyak ya. Oh, jadi kalau menurut Intan sendiri, gadget itu diperlukan apalagi RPL ya kembali lagi Iya, kan karena iya, iya. RPL kayak gitu. Rekayasa perangkat lunak yang mana memerlukan informasi-informasi keinformatikaan, lalu ke elektronika seperti itu melalui gadget itu tadi kayak gitu, Pak. Kan Anda kan prodi, Iya, prodi ya. iya. Pasti kan kayak gitu Iya, kan. tentunya pasti kan mengasih waktu-waktu tertentu kan, nggak Hmm. selalu bermain HP ya kan? Nah, jadi gak hanya main game terus Ya, kayak gitu ya, cari atau scroll-scroll. scroll TikTok biasanya Gen Z kan ya, Gen Z kayak gitu. Nah, tapi ayolah kita sebagai Gen Z juga itu harus lebih Membuka mata, membuka, ini teknologi. membuka mata, lalu Teknologi. membuka pikiran kita, open mind lah, Open open mind mind. dalam hal yang positif tentunya. Betul, Kan betul. teknologi berubah. Nah, memanfaatkan teknologi Wah, dengan sangat baik. keren sekali Sangat audiens keren kita sekali. ini. Ya. Jadi teman-teman yang di luar sana, jangan lupa untuk daftarkan anak-anak Anda ke SMKTP Gedangan, kayak gitu. Ya, buang semua jauh-jauh stigma-stigma masyarakat yang negatif. ya stigma-stigma negatif di SMKTP Perubahan Gedangan. itu pasti ada, Pasti ada. pasti ada. Karena setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Betul, wah, Seperti Dan itu. keren masa sekali. lebih baik lagi. Ya, Betul, nggak mungkin orang itu lebih apa ya? Downgrade, kayak gitu downgrade nggak mungkin. pasti Pasti berkembang. betul, ya. sangat-sangat betul itu, Pak. Kayak gitu. Jangan kira lingkungan SMKTPI Gedangan itu seperti stigma orang yang katanya orang bilang jelek. Enggak, kita enggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu. Nah, kita harus mendidik dengan baik, dengan tulus. Kita untuk buktikan, nanti kita buktikan. kita buktikan. Kita buktikan. Ada Salah lagi? satunya ya ini Intan. Intan Fauzia yang awalnya bersigma bahwasanya SMKTP Gedangan itu hanya orang anak nakal, tapi ketika setelah masuk Setelah masuk merasakan di luar dugaan, sendiri, iya. luar dugaan. di luar dugaan, Betul. nah, pikiran tuh kehapus ya, kayak gitu. Stigma-stigma negatif itu sudah Nyaman ya, sampai sekarang masih nyaman ya. Alhamdulillah. Insya Allah sampai lulus lah ya. Sampai lulus dengan nilai yang terbaik pastinya, kayak gitu. Oke. Oke, Semangat belajar ya. mungkin itu ya episode kali ini. Episode kali ini mungkin kita tutup dengan Apa? ya tadi? Dengan apa? Dengan jangan menilai stigma orang. Oke, Nah, ya. Kita tutup dengan tidak menilai stigma buruk orang Nah, tentang orang lainnya ya. jadi gini ya, kita tuh kayak gini. Jangan menilai orang lain dari covernya saja. Seperti itu. Betul, don't judge by cover. Betul ya, don't judge by cover kayak gitu. Jadi harus membuktikan terlebih dahulu apakah ini betul atau salah stigma negatif ini seperti itu. Yang akhirnya menimbulkan bahwasanya oh ternyata seperti ini SMKTP Gedangan itu. Oh ternyata SMKTP Gedangan itu gurunya asik-asik kayak gitu. Tidak ada yang namanya murid nakal. Ya, kalau semua sekolah kalau ngomongin murid nakal, semua sekolah itu pasti ada kayak gitu. nakal. Semua pasti ada. Dan juga sekolah itu kan nggak bisa ini selalu mengawasi muridnya. Betul. Kan Oke. kembali juga ke orang tua ya kan. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Intan. banyak. Ya, terima kasih banyak. banyak. Oke, Nanti kita kembali lagi ke episode selanjutnya selanjutnya di TPI Talk. TPI Talk. Oke, jangan Bye. kemana-mana, tetap Stay stay tune. tune.